Shalom, hai peserta didik kelas 10. Salam sejahtera bagimu. Salam sehat, salam generasi milenial. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kelas 10. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Pada hari ini kita akan belajar menggunakan buku terbitan BPK Gunung Mulia Jakarta. Para guru dan siswa atau peserta didik dapat memperolehnya dengan cara menghubungi penerbit BPK Gunung Mulia Jakarta atau langsung dengan nomor e-commerce di 0878 8005 7922. Siapkan buku pelajaran dan siapkan Alkitabnya. Mari kita mulai pembelajaran kita. Untuk melaksanakan pembelajaran ini, mari kita terlebih dahulu menyiapkan Alkitab, menyiapkan buku pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, menyiapkan buku catatan dan alat tulis, dan untuk absen, silakan lakukan sesuai dengan cara yang telah disepakati. Apakah mengisi link atau tautan, atau melakukan pembelajaran melakukan absen dengan cara lain, atau bisa juga dengan foto sebagai tanda kehadiran peserta didik pada jam pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur atas semua pertolongan-Mu. Hingga pada hari ini kami akan memasuki pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan, agar kami tidak saja belajar secara teori, mengisi pengetahuan kami, tetapi kami juga diisi oleh firman Tuhan, dan kami mendapatkan manfaat dari dalamnya, sehingga kami tahu bagaimana kami harus mengelola kehidupan bersama dengan Tuhan, sehingga agar kami dapat bertumbuh menjadi pribadi dewasa. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perhatikan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, perhatikan juga cara mencuci tangan yang benar, pakai atau gunakanlah masker kemana kita pergi, dan jaga jarak. Jangan lupa dukung kami, berikan klik pada like, subscribe, dan tanda lonceng. Juga bagikanlah apabila video pembelajaran ini memang bermanfaat untuk kita semua. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari masih pada kompetensi dasar pasangan pertama dengan materi pokok atau materi esensialnya adalah ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Pada hari ini kita tiba pada materi pelajaran yang ketiga, yaitu ciri-ciri bertumbuh di dalam Kristus. Apakah kita masih ingat, peserta didik masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas aspek pertumbuhan manusia, bahwa manusia paling sedikit mengalami beberapa aspek pertumbuhan, yaitu intelektual, sosial, emosi, moral, dan spiritual. Aspek pertumbuhan secara intelektual bicara tentang aspek pertumbuhan yang berhubungan dengan cara berpikir atau pola pikir atau cara pandang. Bagaimana seseorang bisa mengembangkan intelektual atau cara berpikirnya dengan baik dan sehat. Kemudian aspek sosial bicara tentang bagaimana kita mengelola diri kita sendiri dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan dengan alam semesta atau lingkungan di mana kita berada. Aspek pertumbuhan manusia secara emosi bicara tentang mengelola semua emosi yang ada dalam diri kita, bukan hanya emosi yang tentang marah atau amarah, tetapi juga kasih sayang, cinta, simpati, dan seterusnya. Aspek pertumbuhan manusia secara moral
berbicara bagaimana kita bertingkah laku, berperilaku, bahkan cara memutuskan pilihan mana yang paling baik. Apakah kita memilih melakukan perbuatan baik atau tindakan yang baik oleh karena kita takut pada seseorang, pada guru misalnya, atau karena ada orang tua, atau karena ada orang yang melihat kita. Atau kita melakukan sesuatu karena menginginkan upah, atau menginginkan hadiah, atau karena takut dihukum. Nah, apakah kita juga melakukan sesuatu karena kita takut akan Tuhan? Ada dorongan dalam diri sendiri, kesadaran diri sendiri, tanpa harus dipaksa, tanpa harus diberikan hadiah. Kita melakukannya karena kita tahu itulah hidup yang benar. Aspek pertumbuhan manusia secara spiritual berbicara tentang bagaimana seseorang membangun hubungannya dengan Tuhan, dengan Kristus, sehingga dia dapat bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa menurut ajaran Alkitab. Nah, peserta didik, kita semua mungkin sudah pernah makan yang namanya buah kurma. Rasanya lezat, manis. Nah, pernahkah kita lihat pohonnya? Pernahkah peserta didik melihat pohon buah kurma? Kebanyakan memang buah kurma itu hidup di daerah yang panas, padang pasir, atau seperti di Timur Tengah. Saat ini memang sudah banyak pohon kurma di Indonesia, ada banyak yang membudidayakannya. Dan pohon kurma itu rupanya banyak jenisnya. Nah, bagaimana pohon kurma itu ditanam? Kalau lihat pada gambar ini, akar-akarnya begitu kuat, banyak tertanam ke bawah. Rupanya pohon kurma ini ditanam dengan cara yang unik, berbeda dengan pohon-pohon yang lain. Biasanya kalau kita menanamkan bibit, kita akan membuat tanah di sekitarnya menjadi gembur supaya tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik, leluasa, dan subur. Tetapi rupanya menanam pohon kurma caranya berbeda. Biji pohon kurma akan diletakkan di dalam tanah, kemudian ditindih dengan batu, dan lalu di atasnya diberikan tanah lagi. Jadi bijinya itu ditindih dengan batu. Nah, kenapa harus ditindih dengan batu? Rupanya karena biji kurma ini ditindih dengan batu, maka dia tidak leluasa bertumbuh ke atas. Sebaliknya, dia akan mengakar ke bawah, akar-akarnya akan menjadi kuat, tertancap, tertanam di dalam tanah. Kemudian sesudah kuat, dia akan mendorong batu itu ke atas sehingga pohon itu bisa bertumbuh. Dengan cara inilah, sehingga pohon kurma itu akan menjadi pohon yang kuat, yang baik, dan kalau kita lihat, tidak akan ada pohon kurma yang berbuah lebat tanpa cara menanam yang benar. Kita juga tidak dapat memakan buah kurma yang manis, yang lezat, kalau tidak berasal dari pohon yang kuat. Sekarang kita akan melihat apakah kata Alkitab tentang ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Kita akan membaca dari dalam Alkitab beberapa ayat yang akan menuntun kita untuk memahami apa kata Alkitab tentang ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Mari kita buka dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Coba saya berikan kesempatan kepada peserta didik untuk membacanya. Kolose pasal 2, ayat ke-7. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose?
tentang pertumbuhan mereka. Kemudian Yohanes pasal 12 ayat 24, Petrus pasal 3 ayat 18, dan ayat yang terakhir adalah Yohanes pasal 15 ayat 4. Bukalah Alkitabmu, bacalah ayat-ayat ini. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang pertumbuhan seseorang menjadi pribadi yang dewasa. Setelah mendapatkan pokok-pokok penyampaian dalam ayat-ayat tersebut, silakan dituliskan dulu pada buku catatanmu. Lalu marilah kita memperhatikan pada bab 3 dalam buku BPK Gunung Mulia Jakarta, terdapat pada halaman 28 sampai 32. Di sana kita dapat membaca penjelasan tentang 4 perkara yang berhubungan dengan ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Apakah ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa? Dalam aspek intelektual, dalam aspek sosial, dalam aspek emosi, dalam aspek moral dan spiritual. Apakah ciri-cirinya pada setiap aspek itu apabila dihubungkan dengan materi kita pada hari ini? Kita tiba pada penutup. Sebagai refleksi, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dalam kehidupan pribadi kita. Bagaimana kehidupan pribadi kita sehubungan dengan pertumbuhan menjadi dewasa di dalam Kristus? Pengalaman apa saja yang sudah terjadi dalam hidup kita bersama Tuhan sampai hari ini? Jangan hanya katakan suka duka. Suka itu apa? Duka itu apa saja? Dan apakah kita menjadi pribadi yang lebih kuat dengan semua pengalaman itu? Ayat-ayat dalam Alkitab tadi yang sudah kita baca, apakah ayat-ayat itu kita alami dalam kehidupan kita? Atau jika belum, mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita kuasa-Nya, Roh Kudus, agar kita dapat mengalami ayat-ayat ini dalam kehidupan kita sehingga kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus. Pengalaman apa saja yang sudah kita alami sampai saat ini bersama dengan Tuhan, sehubungan dengan ayat-ayat yang sudah kita pelajari hari ini. Saat ini sebagai refleksi, kami minta agar kamu menggambarkan perjalanan kehidupanmu itu sebagai ibarat seperti pohon. Pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada ranting, ada dahan, ada daunnya, ada buahnya. Coba isilah bagian-bagian dari ciri-ciri pertumbuhan pribadi dewasa yang sudah kita pelajari pada bagian-bagian pohon tersebut. Perhatikanlah pada materi bab yang ketiga tadi. Coba gambarkanlah kehidupanmu secara pribadi seperti sebuah pohon. Apakah benar kita telah mengalami pertumbuhan pribadi itu? Untuk penugasan pada hari ini, kami minta agar peserta didik membuat sebuah peta konsep. Peta konsep itu mind mapping, bisa menggunakan kertas karton yang besar, bisa menggunakan buku biasa, tuliskan di buku, kemudian tuliskan judulnya di atas, ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa, lalu gunakan anak panah, gunakan kolom, gunakan kotak,
gunakan gambar atau gunakan ilustrasi, warna-warni dan seterusnya untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari dari bagian bab 1, bab 2, dan bab 3. Sebagai penugasan, ini adalah karya yang berkaitan dengan menganalisis atau membuat karya ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Silahkan membuatnya menjadi satu peta konsep, sehingga kalau orang melihat peta konsep itu, orang bisa mendapatkan gambaran apa saja yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu ini. Kalau peserta didik tidak dapat membuatnya untuk 3 bab, silakan membuatnya untuk bab 1, bab 2, atau bab 3. Tetapi alangkah baiknya kalau peta konsep itu merangkum semua bab ini, bab 1, 2, dan 3. Sebagai laporan, karena saat ini kita belajar dari rumah, silakan difoto hasil karyamu itu, kemudian kirimkan kepada guru, baik itu lewat email atau lewat WA atau lewat Telegram. Silakan dipilih cara mengirimkannya sesuai dengan yang disepakati. Dari peta konsep ini, peserta didik dapat memperoleh beberapa penilaian. Apabila peserta didik dapat mengumpulkannya tepat waktu, berarti kita menjadi orang yang belajar disiplin, belajar bertanggung jawab tepat waktu, belajar untuk mengerjakannya secara mandiri. Pada saat mengerjakannya perlu kalian mengambil foto atau divideokan sedikit, supaya guru bisa melihat bahwa benar kamu yang melakukan karya peta konsep tersebut. Presentasikanlah kepada guru dengan berbagai cara. Apakah bisa melalui WA, Bapak Ibu Guru, saya ingin mempresentasikan karya saya, peta konsep saya, bahwa silakan jelaskan apakah melalui video call atau melalui tatap maya dengan Google Classroom atau Zoom atau apa saja yang bisa disepakati. Atau kalau memungkinkan apabila sekolahmu berada di zona hijau atau sudah dibuka pembelajaran tatap muka secara langsung, silakan presentasikan di depan teman-teman dan guru-guru, sehingga peserta didik dapat memperoleh penilaian sikap, penilaian pengetahuan. Dengan cara mempresentasikannya, guru dapat melihat seperti apa penguasaanmu terhadap materi. Lalu portofolio. Portofolio adalah dokumen yang dapat dikumpulkan secara fisik juga secara e-portofolio. Melalui email atau melalui foto, itu adalah merupakan e-portofolio. Baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar, Engkau sudah menolong kami. Kami percaya Engkau memberkati kami. Mampukan kami menyelesaikan refleksi pribadi dan secara khusus juga untuk penugasan, sehingga kami dapat memenuhi semua tagihan untuk menunjukkan ukuran atau capaian kompetensi kami pada pembelajaran ini. Berkatilah Bapak Ibu Guru, berkatilah orang tua dan keluarga kami, berkatilah kehidupan kami secara pribadi, dan secara khusus berkati kami agar kami dapat bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dipermuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama saya Yeti Besi, saya mengucapkan terima kasih untuk belajar bersama pada hari ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.